Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah, semoga kita senantiasa diberikan keberkahan, kesehatan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ziarah kubur dalam agama Islam bertujuan untuk mengambil i'tibar atau pelajaran dari yang diziarahi, serta mengingatkan kepada dirinya akan kehidupan nanti di akhirat. Maka dalam perjalanan ziarah tidak boleh mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, seperti meminta-minta kepada jenazah. Ziarah kubur bisa menjauhkan hati dari kesombongan, juga mengendalikan diri dari hubbud dunya atau cinta yang berlebihan terhadap harta dunia. Salah satu adat yang berkembang di masyarakat adalah menyiram kuburan dengan air. Biasanya hal tersebut dilakukan tepat setelah prosesi pemakaman selesai. Namun, ada juga sebagian orang yang menyiram kuburan dengan air pada saat berziarah Jumat Kliwonan. Bahkan, ada yang melakukannya setiap kali berziarah pada hari-hari biasa. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, lalu bagaimana hukum menyiram air di kuburan? Menyiram kuburan dengan air hukumnya sunnah, karena Rasulullah SAW pernah melakukannya pada saat putranya yaitu Ibrahim meninggal dunia. Selain itu, tindakan tersebut merupakan sebuah pengharapan tafa'ul agar kondisi mayit yang berada di dalam kubur tetap dingin dan mendapatkan rahmat. Hal ini sebagaimana keterangan Syekh Khatib Al-Syarbini dalam kitabnya Mughni Al-Muhtad juz 2 halaman 52. Disunahkan menyiram kuburan dengan air karena Rasulullah SAW sendiri melakukannya kepada kuburan putranya yaitu Ibrahim. Selain itu, tindakan ini merupakan pengharapan agar kondisi mayit tetap dingin dan mendapatkan limpahan rahmat, serta untuk menjaga tanah agar tidak bertaburan. Dan yang paling utama adalah menggunakan air yang dingin lagi suci. Hal serupa juga disampaikan oleh Imam Al-Mahalli dalam kitab Kanzul Gharibin. Beliau mengatakan, dan disunahkan menyiram kuburan dengan air karena Rasulullah SAW melakukan hal tersebut terhadap kuburannya Sa'ad bin Mu'ad, hadis riwayat Ibnu Majah, dan beliau memerintahkan untuk melakukan hal sama terhadap kuburannya Utsman bin Mad'un. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kemudian bagaimana hukumnya meletakkan bunga di atas kuburan? Pertanyaan ini sudah diajukan kepada Mufti Al-Azhar yaitu Syekh Atiyah. Beliau berkata, dengan dalil hadis tentang Nabi SAW yang meletakkan 2 tangkai kurma di atas 2 kuburan yang sedang disiksa. Dalam hadis tersebut Nabi bersabda, semoga keduanya diringankan siksanya selama kedua tangkai kurma belum kering. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pohon akan bertasbih selama basah hingga dapat meringankan karena keberkahan tasbih tersebut. Ini berlaku untuk semua benda yang basah, baik pohon maupun lainnya. Ulama fikih juga berpendapat menaburkan kembang pada kuburan itu adalah sunnah. Jika dilakukan akan mendapatkan pahala. Tentu ada hikmah dan tujuan dari kesunahan ini, yaitu agar mayit di dalam kuburan bisa mendapatkan manfaat dari bacaan tasbih kembang-kembang tersebut. Selain itu, kembang juga disukai malaikat, sehingga kuburan yang ditaburi kembang akan didatangi para malaikat. Al-Imam Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in
menjelaskan, disunahkan meletakkan pelepah kurma yang hijau di atas kuburan karena mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi dan karena siksaan mayit bisa diringankan berkat tasbih dari pelepah kurma tersebut. Disamakan dengan pelepah kurma adalah harum-haruman yang basah seperti bunga, dan haram mengambil sedikit pun dari itu semua selagi tidak kering, sebab pelepah kurma basah yang diambil dapat menghilangkan bagian keuntungan mayit yang telah disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan haram mengambil atau menyingkirkan kembang-kembang harum yang masih basah, sebab dapat menghilangkan hak mayit yang berupa kesenangan saat malaikat turun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, lalu bagaimana jika air dicampur dengan mawar? Ternukil dalam kitab Hasyiyah Al-Bajuri dijelaskan bahwa disunahkan menyiram kubur dengan air, terutama air dingin, sebagaimana pernah dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap pusara anaknya, yaitu Ibrahim. Hanya saja hukumnya menjadi makruh apabila menyiramnya menggunakan air mawar dengan alasan menyia-nyiakan barang berharga. Meski demikian, menurut Imam Subuki, tidak mengapa kalau memang menyiram air mawar itu mengharapkan kehadiran malaikat yang menyukai bau wangi. Namun dalam madhab Syafi'i, hukum menyiram air mawar adalah makruh, kecuali jika tidak terlalu banyak maka diperbolehkan. Seperti penjelasan Syekh Sulaiman Al-Jamal dari Mesir, beliau mengatakan makruh menyiram kubur dengan air mawar dan tidak haram, sebab ada tujuan yang sesuai syariat. Para ulama tidak membedakan antara menentukan air bunga mawar atau lainnya. Mengapa tidak haram meski ada bentuk penghamburan harta? Dijawab bahwa setelah kita tinggalkan kuburan, ada sesuatu yang lain, yaitu memuliakan mayit dan supaya harum bagi orang yang hadir di makam tersebut. Sebenarnya air murni sudah cukup digunakan untuk menyiram kuburan. Orang yang menyiram makam dengan air murni sudah terbilang mengamalkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun penggunaan air mawar dengan membeli beberapa botol atau dituang langsung ke ember dengan niat menghadirkan malaikat rahmat tidak menjadi masalah, sebagaimana pandangan Syekh As-Subki. Imam As-Subki mengatakan tidak jadi masalah jika menyiram sedikit air mawar dengan harapan untuk mendatangkan malaikat rahmat, karena mereka senang dengan aroma harum. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dari uraian ini setidaknya memberikan informasi baru kepada kita bahwa kebiasaan masyarakat Indonesia menyiramkan air, menabur bunga mawar maupun mencampur air mawar dan menaburkan di atas kuburan adalah sesuatu yang sunnah yang pernah dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, niat kita ketika menyiramkan air di atas kuburan atau menaburkan bunga mawar, yang pertama adalah karena ittiba, mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang kedua mengharapkan pahala tasbih dari bunga-bunga yang disiram bisa meringankan mayit dari siksaan kubur. Kemudian yang ketiga, aroma mawar yang harum juga semoga malaikat bisa hadir di kuburan tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.